Wow, TV Kotak kayaknya lagi semangat banget nih ketemu kalian. Gimana enggak? Hari ini kita udah nongol lagi aja nih di timeline kalian. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke inti video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, biar channel ini makin menggelegar. Nah, untuk episode hari ini, kita akan kasih kalian satu film horor lagi yang baru aja tayang nih. Film yang awalnya sih agak kurang meyakinkan ya, tapi pas begitu ditonton, lama-lama bagus juga nih film. Original pula ide ceritanya. Dan endingnya, damn dude, so unpredictable. Penasaran? Baiklah kalau begitu langsung aja ini dia kita simak The Inheritance. Digambarkan di awal film, sebuah mobil mewah yang ditumpangi sepasang suami istri yang bernama Hannah dan Drew masuk ke sebuah istana kastil milik keluarga besar Drew, keluarga Abernethy. Hari itu mereka berdua datang ke tempat itu karena Drew diminta pulang oleh sang ayah, Charles Abernethy, sehubungan dengan akan datangnya ulang tahun ke-75 dari ayah Drew, sekaligus ada sesuatu hal yang penting yang akan disampaikan oleh Charles pada anak-anaknya. Setelah sampai di depan rumah, Hannah dan Drew ternyata bertemu dengan Madeline, CJ, dan juga Kemi, saudara kandung dari Drew. Melihat semua anak dari keluarga Abernethy dipanggil pulang, membuat mereka berpikir bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan oleh ayahnya pada mereka semua. Akan tetapi, CJ dan Madeline tampaknya tidak suka dengan kehadiran Hannah di situ karena mereka berdua menganggap bahwa Hannah bukanlah bagian dari keluarga besar Abernethy. Tapi Drew membela istrinya bahwa kehadiran Hannah adalah murni keputusannya sebagai suaminya dan bukan Hannah yang memaksa untuk ikut. Dan pada saat mereka semua masih membicarakan tentang pertemuan yang sangat mendadak ini, seketika datang seseorang yang bernama Miles yang merupakan orang kepercayaan dari ayahnya. Miles memberitahu mereka semua bahwa semua pelayan dan juga petugas keamanan rumah sudah dipulangkan, sehingga mereka semua harus membawa koper mereka masing-masing ke dalam. Setelah masuk ke rumah, Miles lalu memberitahu mereka bahwa dalam 30 menit lagi, ayah mereka akan menemui mereka. Jadi sementara itu, mereka bisa menaruh koper dan beristirahat di kamar mereka masing-masing. Setengah jam kemudian, mereka semua pun kemudian berkumpul lagi dan menuju ke ruang kerja ayahnya. Di ruangan itu, Charles ternyata sudah menunggu, tapi ketika Charles melihat menantunya Hannah, Charles sangat terkejut karena dia dengan jelas meminta kepada mereka berempat bahwa hanya keluarga inti saja yang boleh datang. Tapi Hannah kemudian menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin melewatkan ulang tahunnya. Meskipun Charles sangat senang mendengarnya, akan tetapi Charles mengatakan bahwa bukan tanpa alasan kenapa dirinya memberikan satu perintah yang sangat spesifik itu kepada setiap anak-anaknya. Dan lalu tanpa banyak basa-basi, ayah mereka lalu memberitahu bahwa saat ini nyawanya sedang terancam dan membutuhkan bantuan dari keempat anaknya untuk membantu menjaga dan melindungi Charles agar tetap hidup dalam waktu 24 jam ke depan. Ayahnya lalu mengancam bahwa jika besok pagi dirinya ditemukan tewas, maka Madeline, CJ, Drew, dan Kemi tidak akan mendapatkan sedikit pun harta warisan dari ayahnya, dan seluruh kekayaan keluarga mereka akan didonasikan kepada yayasan. Dan begitupun sebaliknya, jika sampai besok pagi ayah mereka bisa bertahan, maka mereka semua akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah dari Charles. Keempat anaknya pun jelas bingung dan menanyakan siapa yang mau membunuhnya. Tapi tanpa bercerita secara detail, ayahnya hanya menjelaskan bahwa untuk bisa mencapai kesuksesan yang sekarang ini, dahulu Charles pernah menghancurkan hidup seseorang dan mungkin sekarang Charles harus menebus dan membayar semua kesalahannya. Charles yang khawatir dengan Hannah, lalu menyuruhnya untuk pergi dan meninggalkan rumah karena sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan Hannah sama sekali. Akan tetapi Hannah bersikeras bahwa dia akan tetap bersama dengan mereka sebagai satu keluarga dan melindungi Charles. Tidak lama kemudian Miles datang menemui mereka semua, dan Charles langsung memerintahkan Miles untuk melockdown seluruh kastil serta mematikan koneksi telepon dan juga internet di rumah itu sebagai tindakan pencegahan. Setelah itu ayahnya menuju ke ruang bacanya sambil meminta mereka berlima untuk memulai tugas misterius yang harus mereka kerjakan ini jika mereka benar-benar menginginkan warisan darinya. Mereka berlima lalu keluar dari ruang kerja ayahnya dan membahas tentang apa yang harus mereka lakukan dengan semua kemisteriusan ini. CJ dan Madeline menganggap bahwa ayahnya sudah gila dan hanya ingin mempermainkan mereka saja. Sementara Drew dan Hannah meyakini bahwa tidak mungkin Charles melakukan ini jika bukan sesuatu hal yang serius. Tapi lalu mereka berlima berdebat, hingga akhirnya mereka semua pun memisahkan diri dan tidak semuanya menanggapi ancaman ayah mereka ini dengan serius. Seperti Kemi yang sendirian menuju ke ruang penyimpanan anggur untuk mengambil beberapa botol anggur mahal milik ayahnya. Tapi pada saat Kemi sedang melihat-lihat, pintu ruangan itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya dan kemudian terdengar suara serta bayangan di salah satu sudut ruangan. Kemi yang takut memutuskan untuk lari menuju ke arah pintu setelah mengambil 2 botol anggur dari salah satu rak di ruangan itu. Tapi pintunya tiba-tiba terkunci dan benar-benar tidak bisa dibuka. Sementara Kemi juga melihat bahwa ada sesuatu di sana yang mendekat ke arahnya.
Setelah berteriak dan mencoba untuk membuka pintunya, seketika pintu itu bisa terbuka dan CJ lah yang ternyata sengaja mengunci Cammy di dalam. Sementara Drew dan Hannah lebih memilih untuk menemui ayahnya lagi dan bertanya lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Charles lalu bercerita bahwa bertahun-tahun yang lalu, Charles pernah membuat sebuah kesepakatan bisnis, di mana kesepakatan itu harus dibayar dengan nyawa seseorang. Dan Charles merasa bahwa mungkin saat ini adalah waktu di mana dia harus membayar semuanya. Sementara CJ yang memilih untuk membuang waktu sendirian sambil bermain biliar, dikejutkan oleh gelas minumannya yang tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya, padahal CJ hanya seorang diri di ruangan itu. Dan pada waktu CJ sedang memeriksa gelasnya yang jatuh, CJ kemudian berbalik dan melihat bahwa bola-bola biliarnya secara misterius sudah kembali ke posisi break awal. CJ semakin keheranan, namun kemudian muncul Madeline sambil bertanya kepada CJ. Tapi CJ langsung menepis semuanya dan mengajak Madeline untuk bermain biliar bersama. Sementara Cammy lebih memilih untuk berenang daripada harus bergabung dengan ketiga kakaknya. Cammy yang berprofesi sebagai influencer melakukan video recording untuk menunjukkan kepada fansnya baju renang terbaru miliknya yang nanti akan dia produksi. Tapi pada waktu Cammy sedang merekam, Cammy melihat sebuah sosok berwarna hitam pekat yang menyerupai manusia ada di belakangnya di salah satu pot tanaman yang ada di ujung ruangan itu. Orders drop next week, so make sure to order ASAP. Cammy pun lalu berjalan mendekatinya, dan sosok itu pun hanya berdiri sambil menatap ke arah Cammy. Cammy yang tidak yakin dengan apa yang dia lihat, langsung menyalakan lampu flashnya dan mengarahkannya ke arah sosok itu berdiri. Akan tetapi tiba-tiba sosok itu menghilang, dan Cammy pun kembali ke kursinya. Cammy lalu melepas sepatunya dan duduk di pinggir kolam sambil bermain air. Tapi tiba-tiba sesuatu mendekatinya dari arah belakang, membuat Cammy sangat ketakutan dan langsung berteriak histeris. Sedangkan CJ dan Madeline yang masih bermain biliar berencana untuk menggulingkan posisi ayahnya dan menguasai kerajaan bisnis keluarga Abernethy dengan memanfaatkan situasi di mana ayahnya saat ini sudah menjadi gila dan tidak bisa berpikir rasional. Tapi pada saat Drew dan Hannah tidak sengaja mendengarkan sedikit percakapan mereka, CJ dan Madeline berkelit bahwa mereka hanya membicarakan rencana bisnis mereka ke depan. Drew yang tidak curiga sedikit pun kepada mereka berdua mengatakan bahwa dia dan Hannah tidak bisa menemukan Cammy. Mereka semua lalu bersama-sama mencari Cammy dan terkejut ketika menemukan Cammy mengambang di kolam renang dan sudah tidak bernyawa. Mereka lalu berdebat dan saling menyalahkan, tapi Hannah lalu mengatakan kepada mereka semua bahwa bagaimana jika ternyata seseorang sudah berada di dalam dan melakukan ini semua sebelum tadi Miles mengunci seluruh rumah. Mereka berempat kemudian menuju ke ruang kerja ayahnya dan memberitahu Charles tentang kematian Cammy. Charles lalu melihat mayat putrinya dan menyalahkan dirinya sendiri bahwa semua ini terjadi karena kesalahannya. Charles kemudian bercerita bahwa dia pernah bermimpi tentang semua kejadian ini, dan ketika Hannah bertanya apa isi mimpi Charles, Charles mengatakan bahwa di mimpinya itu yang mengejarnya bukanlah manusia, akan tetapi sesuatu yang lain yang bukan berasal dari dunia ini. CJ dan Madeline menyangka bahwa ayahnya menjadi semakin tidak waras karena merasa bahwa hantulah yang ingin membunuhnya. Tapi Charles tahu bahwa mereka semua tidak akan percaya, namun Charles yakin bahwa pada akhirnya mereka semua nanti akan percaya dengan apa yang Charles katakan. Hannah lalu meminta kepada Charles untuk memberitahu CJ dan Madeline tentang perjanjian yang tadi Charles ceritakan kepada dirinya dan Drew, tapi Charles hanya diam saja sehingga Drew terpaksa memberitahu mereka berdua. Drew lalu bercerita kepada kedua kakaknya bahwa dulu ayah mereka pernah membuat sebuah kesepakatan bisnis yang membuat seseorang kehilangan nyawanya, dan itulah yang membuat keadaan menjadi seperti sekarang ini. Di saat CJ dan Madeline panik karena masalah ini akan mempengaruhi citra perusahaan dan juga nilai saham perusahaan mereka di pasaran, Charles lalu membentak mereka berdua dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, penawarannya pada mereka semua masih tetap berlaku. Tugas mereka hanya memastikan bahwa dirinya harus tetap hidup sampai besok pagi, dan setelah itu mereka semua bisa menikmati warisan besar yang akan Charles berikan nantinya. Dan kesepakatan itu juga berlaku bagi Hannah, yang menurut Charles adalah seorang yang sangat pemberani karena memilih untuk tetap tinggal bersama mereka, membuktikan bahwa Hannah juga adalah seorang Abernethy sejati. Dan karena Cammy telah tiada, Charles akan memberikan warisan milik Cammy senilai $2 miliar pada Hannah jika Hannah juga bisa menjaga Charles tetap hidup. Tapi Charles juga lalu memberitahu mereka bahwa mendekati tengah malam, serangan-serangan ini akan semakin intens dan semakin parah. Mereka semua lalu kembali ke ruang kerja Charles, dan CJ langsung mengambil senjata rifle milik ayahnya yang dipajang di sana. CJ lalu meminta peluru kepada ayahnya, namun Charles hanya bisa memberikan 2 peluru saja karena semua senapannya ada di pondok berburunya.
Setelah itu mereka semua lalu meminta Charles agar tetap berada di ruang kerjanya dan tidak membuka pintu kecuali seseorang mengetuk dengan ketukan khusus khas keluarga Abernethy yang biasa mereka lakukan sejak kecil. Setelah itu mereka semua keluar dari ruangan ayahnya, tapi kemudian CJ mencurigai Drew dan Hannah bahwa merekalah pelaku dari semua ini. Sementara Madeline tidak ingin mengikuti permainan gila ayahnya ini dan lebih memilih untuk tidur. Drew dan Hannah yang sejak awal ingin segera menyelesaikan semua ini, memulainya dengan menuju ke kolam renang untuk mengevakuasi tubuh Cammy. Namun ketika mereka sampai di sana, Drew dan Hannah sangat terkejut karena tubuh Cammy sudah menghilang tanpa jejak. Hannah kemudian panik dan berusaha memecahkan kaca rumah supaya bisa keluar dari sana. Akan tetapi Drew mengingatkan Hannah bahwa semua kaca-kaca ini sudah diganti menjadi kaca anti peluru seperti yang Miles dan Charles katakan tadi siang kepada mereka semua. Hannah merasa bahwa ini semua sudah keterlaluan dan Hannah benar-benar ingin pergi dari rumah itu. Tapi Drew lalu berkata bahwa sekalipun mereka berdua bisa keluar, mereka tidak bisa melakukannya karena mereka membutuhkan uang warisan itu. Tapi Hannah kemudian meyakinkan suaminya bahwa yang terpenting adalah keselamatan hidup mereka berdua. Karena Hannah sekarang sudah tidak peduli dengan uang ataupun jika mereka berdua dikeluarkan dari ahli waris. Hannah yakin bahwa mereka berdua bisa hidup mandiri tanpa uang warisan itu. Setelah merasa bahwa apa yang dikatakan oleh istrinya itu benar, Drew dan Hannah lalu berencana untuk mencari jalan keluar dari rumah itu. Sedangkan Madeline yang saat itu sedang berada di kamar Cammy, merasa sangat kehilangan dan masih sangat bersedih dengan kematian Cammy. Madeline lalu duduk di meja rias Cammy dan kemudian memutar kotak musik milik adiknya yang ada di meja itu. Tapi setelah kotak musik itu berhenti, Madeline sangat terkejut karena kotak musik itu tiba-tiba berputar lagi dengan sendirinya. Dan setelah musiknya berhenti, Madeline seketika mendengar suara goresan dan garukan dari lukisan wajah Cammy di kamar itu. Namun tidak lama dari situ, seketika muncul CJ membuka pintu kamar. Mereka berdua lalu berbincang tentang betapa banyak pengorbanan yang sudah mereka berdua berikan untuk ayah mereka selama ini. Khususnya Madeline, yang dulu pernah tidak direstui menikah dengan tunangannya oleh Charles hanya karena kekasih Madeline bukanlah dari keluarga kaya. Akan tetapi ketika Drew menikah dengan Hannah, ayah mereka menyambut Hannah dengan tangan terbuka. Dan itulah yang membuat Madeline tidak menyukai Drew dan Hannah. CJ dan Madeline merasa bahwa Hannah sepertinya ingin menggantikan posisi mereka di dalam keluarga dan bahkan perlahan-lahan menyingkirkan mereka berdua seperti Drew dan Hannah membunuh Cammy malam ini. CJ lalu mempengaruhi Madeline untuk membunuh Drew dan Hannah dan setelah itu membagi semua uang warisannya hanya untuk mereka berdua. Sementara itu, Drew dan Hannah yang memutuskan untuk memeriksa ruang koleksi barang antik ayahnya menemukan banyak sekali benda-benda sejarah dan benda mistis aneh yang bahkan tidak pernah diketahui oleh Drew sekalipun. Sejak dulu keluarga mereka merasa bahwa ruangan ini memiliki aura dan hawa yang aneh di dalamnya, sehingga Drew dan kakaknya selalu menganggap bahwa ruangan ini terlalu menakutkan, khususnya bagi ibu mereka. Di ruangan itu, Drew dan Hannah lalu melihat sebuah lift yang menurut Drew dibuat khusus oleh ayahnya untuk mengangkut barang-barang ke dalam ruangan itu. Mereka berdua pun kemudian memeriksanya dan berencana untuk keluar lewat lift tersebut. Akan tetapi karena liftnya dikunci, Drew akhirnya mencoba membuka sedikit pintu lift itu agar Hannah bisa menyelip keluar dan meminta bantuan. Namun ternyata Hannah justru malah tersangkut dan terjebak di tengah-tengah pintu lift itu. Dan pada saat Hannah mencoba untuk melepaskan diri, ada sesuatu di dalam lift itu yang membuat Hannah sangat ketakutan dan panik. Namun yang lebih mengejutkan adalah seketika semua patung-patung yang ada di dalam ruangan itu bergerak dan melihat ke arah mereka berdua. Drew dan Hannah pun lalu kemudian berjalan ke arah pintu keluar, tapi Hannah tidak sengaja menjatuhkan salah satu benda yang ada di situ dan tiba-tiba seluruh ruangan menjadi gelap dan terdengar suara aneh yang membuat mereka sangat ketakutan. Mereka berdua lalu berlari menuju pintu, sementara semua benda-benda yang ada di situ tampak seperti hidup dan terlihat seperti berusaha menghalangi Drew dan Hannah untuk keluar. Dan setelah mereka berhasil mencapai pintu dan mau menutup pintunya, Drew dan Hannah tiba-tiba melihat sesosok makhluk aneh berdiri di tengah-tengah ruangan melihat ke arah mereka berdua. Lalu setelah mereka berada di luar, Drew dan Hannah tiba-tiba mendengar suara ketukan khas keluarga Abernethy dari ruangan yang lain. Karena mereka tahu bahwa hanya anggota keluargalah yang mengetahui ketukan itu, maka Drew dan Hannah pun mengikuti arah suara itu. Dan setelah sampai di sana, Drew dan Hannah melihat pintu lemari besi milik ayahnya sudah terbuka dengan sendirinya. Mereka berdua kemudian masuk dan memeriksa ke dalam lemari besi. Namun setelah mereka berada di dalam, pintu besi itu tiba-tiba tertutup dari luar dan ternyata CJ dan Madeline lah yang menjebak Drew dan Hannah untuk masuk ke sana. Di dalam lemari besi, Drew lalu menjelaskan pada Hannah bahwa semakin lama mereka berdua ada di ruangan itu, maka mereka bisa mati kehabisan oksigen. Karena setelah pintunya tertutup dan terkunci, mekanisme alat itu akan menghisap semua oksigen yang ada di dalam lemari besi.
Sedangkan di luar setelah mengunci Drew dan Hannah, CJ dan Madeline lalu berencana untuk membiarkan ayah mereka tetap berada di ruangannya, sementara mereka akan bersembunyi di satu tempat hingga besok pagi. Tapi pada saat mereka mau mencari tempat untuk mengamankan diri, tiba-tiba terdengar suara ketukan khas keluarga Abernathy dari arah ruang lemari besi. CJ dan Madeline pun keheranan karena merasa bahwa tadi mereka sudah mengunci pintu lemari besi dengan benar. Tapi tidak lama kemudian muncul satu bayangan hitam di dinding, membentuk satu sosok misterius yang tidak bisa dipastikan dengan jelas bentuk dan wajahnya. CJ dan Madeline pun lalu mengancam sosok itu dengan senjata, namun setelah itu bayangan hitam itu langsung menghilang. Dan setelah itu Madeline tiba-tiba mendengar suara Kemi memanggil namanya, dan Madeline pun langsung menghampiri suara itu. Tapi setelah Madeline memeriksa ke arah lorong, Madeline melihat jejak tapak kaki di lantai lorong itu, dan lalu tubuh Madeline seketika menjadi sangat kaku, hingga kemudian melayang di atas tanah. CJ yang sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di depan matanya, tidak tahu harus melakukan apa dan hanya diam berdiri melihat Madeline melayang di udara. Dan setelah Madeline jatuh ke lantai, tubuh Madeline langsung ditarik dan menghilang dari pandangan CJ. Madeline ternyata dibawa lagi ke kamar Kemi, dan setelah Madeline sadar, dia melihat jejak tapak kaki yang sama yang tadi ia lihat di lorong. Jejak kaki itu mengarah ke lukisan Kemi, dan kemudian Madeline pun mendekatinya. Tapi setelah Madeline memperhatikan lukisannya, Madeline melihat ada sesuatu yang menetes di lukisan wajah Kemi. Madeline lalu memberanikan diri untuk menyentuhnya, dan melihat bahwa itu ternyata adalah darah. Tapi tidak lama dari situ, lukisan wajah Kemi tiba-tiba berubah, dan keluarlah Kemi dari dalam lukisan itu berusaha menyerang Madeline. Kemi lalu memegang kedua tangan Madeline, dan kemudian memuntahkan cairan hitam dari dalam mulutnya ke arah wajah Madeline. Tapi CJ lalu menabrak pintu kamar dan menodongkan senjata kepada Kemi agar mau melepaskan Madeline. Kemi pun langsung berdiri dan berjalan mendekati CJ, sedangkan CJ mengancam akan menembak Kemi jika Kemi tidak berhenti berjalan ke arahnya. Namun karena Kemi terus menghampirinya, CJ pun terpaksa menembak Kemi. Tapi peluru itu hanya menembus tubuh Kemi dan tidak berpengaruh apa-apa. Tapi beberapa detik dari situ, Kemi lalu menghilang dan tubuh Kemi seketika berubah menjadi Madeline dengan luka tembakan di dada yang tadi dilepaskan oleh CJ. CJ pun langsung berteriak, melihat bahwa yang tadi ia tembak ternyata adalah kakaknya sendiri. CJ lalu mendengar suara aneh dari luar kamar dan kemudian pergi untuk memeriksanya. Tapi hanya beberapa detik CJ memeriksa lorong, tubuh Madeline seketika sudah hilang tanpa jejak, sama seperti tubuh Kemi yang langsung menghilang di kolam renang. Tidak tahu harus melakukan apa, CJ lalu menuju ke ruang besi dan membebaskan Drew dan Hannah setelah sadar bahwa mereka berdua bukanlah penyebab dari semua kejadian ini. Drew dan Hannah lalu menanyakan apa yang terjadi, dan CJ memberitahu bahwa Madeline sudah mati karena satu makhluk yang bahkan CJ sendiri tidak bisa menjelaskannya. Dan ketika Drew mengajak mereka semua untuk pergi dari rumah itu, CJ menolak untuk ikut dan akan berusaha menghalangi makhluk itu supaya tidak membunuh lebih banyak orang. Tapi sebelum CJ pergi, CJ menyuruh Drew dan Hannah untuk menemui ayah mereka di ruang kerjanya dan memaksanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sudah dia lakukan sampai membuat keluarga mereka terbunuh satu persatu seperti ini. Drew dan Hannah lalu bergegas untuk mencari Charles, sementara CJ akan mencoba menghentikan makhluk itu sendirian. Tapi Drew dan Hannah yang mau menuju ke ruang kerja ayahnya diikuti oleh makhluk yang tadi mereka lihat di dalam ruang barang antik hingga mereka berdua terpaksa bersembunyi di dalam sebuah kamar. Namun di dalam kamar itu Hannah melihat seperti ada ruangan rahasia, sehingga Hannah dan Drew pun berusaha mencari cara untuk masuk ke dalamnya. Dan setelah Hannah menemukan kunci tersembunyi untuk membuka pintunya, Drew dan Hannah sangat terkejut ketika melihat sebuah ruangan yang tidak terlalu besar namun berisi banyak buku-buku aneh. Hannah pun lalu memeriksanya dan mengatakan kepada Drew bahwa sebagian besar buku-buku itu adalah tentang ilmu sihir. Buku yang memberitahu tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan dunia arwah dan juga tentang pertukaran jiwa. Drew menyangka bahwa tulisan di dalam buku-buku itu adalah bahasa Latin, akan tetapi Hannah bisa memastikan bahwa semua itu adalah tulisan dari zaman bangsa Babilonia, tulisan kuno bangsa Mesir, dan juga peradaban Sumeria. Tapi perhatian Hannah seketika teralihkan ketika melihat sebuah benda aneh yang ada di ruangan itu. Dan baik Drew maupun Hannah, mereka berdua menjadi lebih terkejut dan takut ketika melihat apa yang mereka temukan di bawah semua tumpukan buku-buku itu.
Sementara CJ yang masih mencari makhluk yang meneror mereka, dikejutkan oleh kehadiran sosok Kemi di salah satu sudut ruangan. CJ lalu meminta makhluk itu untuk keluar, dan dalam sekejap sosok itu langsung berlari menyerang CJ, hingga membuatnya terjatuh dari lantai yang cukup tinggi. Dan setelah terjatuh di lantai, Madeline seketika muncul mendekati CJ, dan langsung mengisap habis seluruh tubuh CJ, hingga kering seperti sebuah mumi. Drew dan Hannah yang mendengar suara teriakan CJ langsung berlari menuju ke arah suara dan menemukan bahwa CJ telah hilang dan hanya terlihat potongan-potongan kayu serta senapan yang tadi CJ bawa. Namun tidak lama dari situ, muncul sebuah awan gelap serta raungan dan geraman mendekat ke arah mereka. Hannah pun lalu mengajak Drew untuk lari dan menuju ke ruang kerja Charles, tapi di belakang mereka sosok itu ternyata terus mengikuti Drew dan Hannah. Hingga akhirnya Charles membuka pintunya dan mereka berdua pun berhasil mengamankan diri di sana. Charles lalu bertanya di mana CJ dan Madeline, dan mereka berdua pun menjawab bahwa mereka berdua telah mati. Tapi tanpa ada sedikit pun rasa sedih, Charles pun kemudian melihat jamnya dan mengatakan bahwa sebentar lagi waktu akan menunjukkan tengah malam. Hannah lalu memberanikan diri untuk langsung bertanya pada Charles makhluk apa yang dia panggil, dan Charles yang tidak punya pilihan lain kemudian menceritakan bahwa dahulu ketika keluarga Abernathy jatuh bangkrut karena kakek mereka dipenjara akibat kasus penggelapan dana, keluarga mereka benar-benar jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa. Charles yang putus asa lalu mencari sebuah jalan untuk bisa mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan juga kemakmuran. Disitulah ketika Charles membuat sebuah perjanjian dengan iblis yang bernama Mammon. Charles meminta ketiga hal itu kepada Mammon, dan sebagai gantinya, Charles menawarkan jiwanya kepada Mammon yang bisa dia ambil ketika nanti Charles berumur 75 tahun. Tapi setelah istri Charles, ibu mereka meninggal, Charles merasa bahwa dia ternyata masih belum siap untuk mati dan masih ingin menikmati kesuksesannya ini. Itulah kenapa Charles menumbalkan semua keturunannya pada Mammon sebagai pengganti atas jiwanya. Dan Charles hanya punya waktu hingga tengah malam untuk menepati janjinya itu pada Mammon. Dan setelah menceritakan itu, Charles lalu mengeluarkan kotak yang berisi sebuah senjata dan tanpa ragu langsung membunuh Drew putranya sendiri agar dia bisa menjadi satu-satunya keluarga Abernathy yang tersisa dan paling berkuasa. Setelah membunuh Drew, Charles lalu memanggil Mammon untuk mengambil korban terakhirnya supaya bisa dia bawa. Dan karena Hannah telah mengetahui semuanya dan bahkan melihat Charles membunuh Drew dengan tangannya sendiri, dengan terpaksa Charles pun harus membunuh Hannah. Tapi ketika Charles mau menembaknya, Hannah berhasil menghindar dan melarikan diri. Hannah lalu mengambil senapan rifle milik CJ yang ada di lantai, yang masih memiliki satu peluru lagi. Dan kemudian, Hannah bersembunyi di ruang keluarga. Di sana, Hannah lalu berteriak memanggil Charles untuk memancingnya ke ruangan itu. Dan setelah Charles masuk, Hannah lalu menembak Charles, membuat tubuh Charles menghantam jam dinding yang ada di belakangnya, dan kemudian jam itu jatuh menimpa tubuhnya. Charles yang terluka dan tidak bisa bergerak lagi, meminta kepada Hannah untuk menolongnya, karena jika dirinya sampai mati, maka Hannah tidak akan mendapatkan sepeser pun warisan darinya. Tapi Hannah lalu mengatakan bahwa sejak awal dia tidak pernah menginginkan uang Charles. Hannah lalu mengambil jam milik Charles dan mengatakan bahwa beberapa menit lagi akan tengah malam, dan Mammon akan tetap mengambil jiwanya karena dia telah gagal menepati janjinya pada Mammon. Charles sudah mengerti dengan apa yang Hannah katakan karena Charles yakin bahwa keempat anaknya sudah mati. Tapi lalu Hannah menjelaskan bahwa kedatangan Charles dan Drew ke ulang tahunnya ini semata adalah untuk memberikan kado bahagia kepada Charles bahwa dia akan menjadi seorang kakek. Karena sebenarnya, Hannah saat ini sedang hamil anak dari Drew dan cucu dari Charles, yang dengan kata lain, keturunan terakhir yang tersisa dari keluarga Abernathy. Mendengar itu, Charles pun sangat terkejut, namun tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, Hannah pun pergi, dan tidak lama kemudian arwah dari CJ, Madeline, Drew, dan Kemi pun muncul mendekati Charles. Tapi lalu mereka semua tiba-tiba menghilang, dan muncullah Mammon datang untuk mengambil jiwa Charles. Hannah kemudian menunggu di depan pintu keluar sambil menunggu datangnya pagi. Dan keesokan harinya Miles pun datang, dan setelah Miles membuka pintu, Hannah seketika langsung keluar dan berjalan menuju mobil. Miles lalu menanyakan apa yang terjadi, dan Hannah hanya menjawab bahwa mereka semua telah menghilang. Dan setelah itu, Hannah masuk dalam mobil dan minta untuk diantarkan pulang ke rumah. Itulah dia sobat nonton alur cerita film kita untuk hari ini. Gimana? Lumayan bagus kan? Menurut kita juga lumayan oke untuk sebuah film dengan budget minim, tapi jalan ceritanya sama sekali nggak bikin boring atau malu-maluin. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian ingin channel ini terus maju dan berkembang dari waktu ke waktu supaya bisa terus menghibur kalian. Sekarang saatnya TV Kotak harus undur diri. Kita ketemu lagi di episode kita yang lain. Wassalamualaikum, bye-bye.